Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bunda Dr. Randa A.A. Saraswati MPD dan Miss Dahlia Rineva SS MPD selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lutfia Nur Fatimah Zahra dengan nomor pokok mahasiswa 205060042 selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun topik yang akan dibahas yaitu mengenai kemampuan menjadi pembicara. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, sebelum acara presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 sebagai penyaji materi pada presentasi kali ini. Yang pertama, saya sendiri, Lutfia Nur Fatimah Zahra dengan NPM 2050642 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Andini Oktavialia Putri dengan NPM 2050643 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, Raihan Lestari dengan NPM 2050651 sebagai pemateri kedua. Dan juga Dea Indriani 2050656 sebagai pemateri keempat. Adapun susunan kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai kepribadian pembicara. Pada umumnya, seorang pembicara di depan umum selalu menjadi pusat perhatian karena semua pandangannya dan perhatiannya akan tertuju padanya. Perhatian yang bersifat negatif akan hilang apabila ia menawan hati pendengar karena memancarkan kekuatan, kejelasan, kehalusan, sikap yang penuh dengan pertimbangan dan juga manusiawi. Perhatian pendengar terhadap pembicara itu tergantung pada keterampilan berbicara seorang pembicara, ketepatan berargumentasi, dan daya meyakinkan yang dipancarkan oleh seorang pembicara. Ketepatan berargumentasi dan juga kepribadian pembicara ini yaitu unsur penting yang menentukan efektivitas komunikasi retoris. Kepribadian adalah pola menyeluruh dari semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang yang ditata dan dipengaruhi dari pengaruh luar maupun dalam, terwujud dalam tingkah laku dan menjadi identitas seseorang. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Raihan Lestari dengan NPM 205060051. Faktor membentuk kepribadian seorang pembicara. Yang pertama, seorang pembicara seharusnya memiliki dasar pendidikan yang cukup dan pengetahuan umum yang luas. Oleh karena itu, seorang pembicara tidak lepas dari yang namanya belajar. Belajar untuk menambah pengetahuannya, bisa dari membaca buku maupun mendengarkan podcast-podcast yang bermanfaat. Yang kedua, seorang pembicara seharusnya memiliki rasa percaya diri dan kepastian sehingga mampu memancarkan kepastiannya. Yang ketiga, seorang pembicara seharusnya menyesuaikan cara berpakaian dengan tempat dan tingkat serta karakter pertemuan. Yang keempat, harus jujur dan ikhlas dalam tutur kata dan tingkah laku. Patokan yang harus diperhatikan pembicara. Yang pertama, publik tidak akan memberikan kepercayaan kepada seorang pembicara secara cuma-cuma. Harus memperolehnya lewat usaha yang keras. Jadi, publik tidak akan memberikan pembicara yang cuma-cuma kepada pendengarnya. Publik akan melihat usaha yang keras dari pembicara tersebut, baik dari segi percaya diri,
keterampilan dia dalam berbicara, dan lain sebagainya. Yang kedua, rasa pasti seorang pembicara menentukan rasa pasti penampilannya. Jika seorang tersebut memiliki kepercayaan diri yang besar, maka bisa dibayangkan bahwa penampilannya sebagai pembicara tidak akan mengecewakan. Yang ketiga, seseorang tidak dapat menghilangkan kelemahan-kelemahan manusiawinya jika orang tersebut tidak mengenal kelemahan atau jika orang lain tidak memberitahunya. Oleh karena itu, kita harus mengenal terlebih dahulu kelemahan-kelemahan kita agar kita bisa menghilangkan kelemahan tersebut menjadi suatu kelebihan. Hal yang berhubungan dengan pembicara. Yang pertama, perhatikan penampilan. Kedua, berkonsentrasi sebelum memulai. 3. Harus memancarkan ketenangan dan kepastian pada awal pembicaraan. Yang keempat, harus mengontrol keadaan lahiriah sebelum memasuki ruangan, bukan hanya perjalanan dari tempat duduk ke mimbar, melainkan juga bisa dari penampilan seperti dasi, tali sepatu, kancing baju, resleting, dan lain-lain. Yang kelima, berjalanlah dengan langkah yang pelan tapi pasti, sembari menunjukkan senyum kepada hadirin sekitarnya, jauhkan kesan tergesa-gesa. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, saya Andini Oktavelia Putri dengan NPM 205060043 akan melanjutkan materi mengenai pembicara, tempat, dan ruangan. Yang pertama, ada pembicara. Pembicara merupakan seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum. Seorang pembicara yang baik harus mengetahui teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam pembicaraannya agar dapat memperoleh perhatian dari pendengarnya. Seperti seorang pembicara tidak boleh terlalu terpaku kepada teks, tetapi harus tampil prima, antusias, memiliki kontak mata dengan pendengarnya, terlihat sabar, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Pembicara akan dikatakan berhasil apabila pembicara tersebut berhasil memberikan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi para pendengarnya. Yang kedua yaitu tempat. Pembicara harus menempatkan diri sedemikian rupa sehingga pendengarnya memiliki tempat yang baik untuk bisa melihat dan mendengar suaranya. Situasi sekitar dan atmosfer adalah dua hal yang penting bagi pembicara. Ia harus merasa senang dengan sekitarnya, sebab rasa senang dengan sekitar dapat memberi rasa pasti dan ketenangan. Oleh karena itu, pembicara dan pemimpin acara perlu sesekali bersama-sama meninjau tempat. Jadi, seorang pembicara haruslah memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh terlalu jauh dari pendengarnya. Yang kedua, tidak boleh terlalu tinggi melampaui kepala pendengarnya, berarti panggung yang terlalu tinggi kurang baik. Yang ketiga, pandangannya tidak boleh melawan matahari atau cahaya. Yang keempat, di belakang pembicara tidak boleh ada faktor-faktor yang dapat mengganggu dan tidak boleh ada jendela atau pintu. Yang kelima, yaitu tempat berdiri dan mimbar sebaiknya tertutup dan terlindung. Artinya, tidak boleh ada jalan lewat bagi para pendengar. Yang ketiga, yaitu ada ruangan. Seringkali terlalu banyak orang dikumpulkan dalam ruangan yang sempit. Orang-orang berhimpit-himpit, mereka merasa diri mereka seperti barang yang dimasukkan ke dalam gudang. Orang yang tinggal di dalam ruangan membutuhkan juga zat pembakar. Oleh karena itu, harus diperhatikan juga ventilasi ruangan. Dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ruangan tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, ruangan yang hanya setengah terisi oleh pendengar juga kurang baik. Ada 7 ketentuan yang perlu diperhatikan agar berhasil berbicara di depan umum. Yang pertama, sesuaikan diri dan suara dengan pendengar yang berdiri paling jauh. Yang kedua,
Bicara dengan tempo yang lambat. Yang ketiga, perhatikan konsonan-konsonan tajam. Yang keempat, pengeras suara harus cukup baik. Yang kelima, resonansi yang lebih tinggi. Yang keenam, mengucapkan dengan jelas suku kata terakhir, juga bunyi double atau diftong. Yang ketujuh, yaitu bunyi sangau diperkeras dan memperluas bunyi vokal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, kepada pemateri terakhir, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Dea Indriani dengan NPM 205060056. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang cara menjadi pembicara yang baik. Cara mudah meningkatkan kemampuan berbicara di depan banyak orang agar bisa menjadi pembicara yang baik antara lain, yang pertama yaitu menyiapkan materi presentasi. Langkah awalnya, cari tahu berbagai hal tentang audiens. Pembicara perlu mencari tahu berapa orang yang akan mendengarkan presentasi. Pastikan Anda tahu usia, gender, pendidikan, dan sosial ekonomi setiap peserta. Sejauh mana mereka memahami topik yang akan dibahas. Langkah selanjutnya, tentukan intonasi suara saat membawakan presentasi. Intonasi suara sangat mempengaruhi suasana selama presentasi berlangsung, sehingga perlu disesuaikan dengan audiens, tema, acara, topik yang dibahas, dan tujuan presentasi. Gunakan intonasi suara yang tenang saat menjelaskan topik. Lalu langkah yang terakhir, ada susunlah kerangka presentasi jika diperlukan. Bagi banyak orang, kerangka presentasi mempermudah menyusun gagasan secara sistematis dan penulisan materi yang terrangkai dengan baik. Pertama-tama, tulislah tesis, tujuan, atau gagasan utama di bagian atas halaman, lalu lengkapi dengan gagasan pendukung. Terakhir, tulislah kesimpulan bagi seluruh pemateri presentasi. Yang kedua, ada berlatih membawakan presentasi. Langkah awal, berlatih di depan cermin. Merasa gugup sebelum berbicara di depan audiens adalah hal yang wajar meskipun Anda sudah terbiasa melakukannya. Hal ini bisa diatasi dengan berlatih sejak jauh-jauh hari. Berlatih di depan cermin membantu Anda melihat diri sendiri guna menentukan postur berdiri yang paling tepat serta gestur dan gerakan yang perlu dilakukan. Lalu langkah selanjutnya ada berlatih sesuai durasi waktu yang ditentukan. Presentasi harus dilakukan dalam rentang waktu tertentu, tidak boleh cepat atau lambat. Untuk itu, Anda perlu berlatih agar presentasi selesai tepat waktu. Langkah selanjutnya ada hafalkan informasi penting yang ingin disampaikan. Menghafal informasi akan mempermudah penyampaian materi dan memastikan seluruh materi dipresentasikan secara lengkap. Lalu langkah terakhir ada gunakan sarana visual saat berlatih. Sarana visual seperti PowerPoint, foto, atau video berguna meningkatkan kualitas presentasi. Lalu yang ketiga ada membawakan presentasi. Langkah pertama, ciptakan suasana yang akrab sebelum presentasi dimulai. Manfaatkan kesempatan ini dengan mengamati respon audiens, lalu tentukan apakah Anda perlu melakukan penyesuaian. Lalu langkah kedua ada ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang jelas. Berbicaralah dengan tenang dan suara yang lantang sambil menghafalkan setiap kata dengan jelas. Lalu langkah selanjutnya, gunakan gestur untuk memberikan penekanan pada gagasan penting. Gestur meliputi gerakan tangan dan bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar saat berdiri di podium. Lalu, langkah selanjutnya adalah libatkan audiens.
Cara tepat membuat audiens tetap menyimak dan mampu mengingatkan lebih banyak informasi adalah dengan memberikan kesempatan bertanya, memberikan respon, dan menjawab pertanyaan. Dan langkah terakhir adalah tenangkanlah diri jika Anda merasa gugup. Merasa gugup sebelum berbicara di depan audiens adalah hal yang sangat wajar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi pada kali ini. Public speaking adalah berbicara di depan orang banyak. Public speaking juga merupakan keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh seorang guru, terutama kita sebagai calon seorang guru. Keterampilan berbicara di depan orang lain termasuk salah satu hal yang penting yang harus dilatih sejak dini. Untuk menjadi pembicara yang baik diperlukan dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana kita peka terhadap situasi dan kondisi sehingga berbicara sesuai dengan tempatnya. Yang kedua yaitu mempelajari sikap dan bahasa tubuh yang baik saat berbicara. Demikian presentasi pada kali ini saya cukupkan. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.